Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Senang bisa berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Kamis 24 Oktober 2024. Kita akan membaca dan mendengar sabda Tuhan dari Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur bagi-Mu Tuhan pada pagi yang indah ini. Terima kasih anugerah-Mu boleh memberikan hari baru bagi kami. Dan pagi hari ini kami sambut dengan penuh sukacita dan syukur bagi Allah. Pagi hari ini sebelum kami menjalani berbagai aktivitas kami akan rindu untuk mendengar sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Amin, firman Tuhan. Tema kita, kualitas hidup orang percaya. Penulis Ibrani menunjukkan bahwa Melkisedek memerintah di wilayah Yerusalem. Melkisedek dapat berupa sebuah nama jabatan, disebut seorang raja dan imam Salem di Kanaan yang menyembah Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek dalam bahasa Ibrani berasal dari kata malak, yaitu raja, dan sedek, yaitu kebenaran atau keadilan. Salem merupakan singkatan dari Yerusalem yang berarti Salom atau damai sejahtera. Nama tersebut memiliki arti yang khusus dalam konteks sarapan mesianis, yang mana Sang Mesias adalah imam raja yang membawa kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ia adalah seorang raja Basileus, raja kebenaran, dan karenanya menerima penghormatan dari Abraham. Saudara-saudara, belajar dari kualitas Melkisedek yang melambangkan keadilan, kebenaran, dan damai. Bagaimana orang-orang percaya dipanggil untuk memberi warna pada dunia dalam mewujud menyatakan kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Melkisedek menunjuk kepada apa yang dimulai oleh imam besar surgawi, Yesus, dan dijamin selalu akan tetap ada kerajaan Allah. Hendaklah iman kita juga tertuju kepada Yesus yang telah memberi jaminan kehidupan itu. Ketika landasan hidup adalah Kristus, maka misi Kristus itu bisa kita nyatakan pada dunia ini. Sebagai orang percaya, kita dapat memperoleh pengharapan, kekuatan, dan keberanian. Pada masa kini kita dipanggil untuk melakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan dan pelayanan yang menyeluruh, rohani dan jasmani.
Apabila orang percaya dan gereja melakukan hal ini, maka kita adalah gereja Kristus dan memiliki pengaruh yang positif dalam menyelamatkan, memulihkan, menolong, dan menyegarkan setiap orang dalam lingkungannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan Allah pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu boleh datang dalam kehidupan kami sambut dengan sukacita. Kiranya dengan firman-Mu kami terus bertumbuh dan menampakkan kualitas beriman kami, kualitas hidup sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan, dan mewujud nyatakan iman melalui sikap, tindakan, perbuatan, dan pola hidup setiap hari. Bapa Sorgawi, di hari ini dalam melanjutkan berbagai tugas, kegiatan, dan pekerjaan, usaha, pelayanan, perjalanan kami mohon lindungan kasih Tuhan, kami melakukannya, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami dan pemimpin kami, wakil rakyat, aparat negara, dan penegak hukum. Tuhan berkati mereka semua dan berdiri menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Berkati umat Tuhan dimanapun saat ini. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang bergumul, teguhkan dan kuatkan. Anak-anakmu dalam tumbuh kembang, berkati yang masih kecil. Dalam bangku sekolah, bangku kuliah, Tuhan berkati. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan yang terbaik bagi mereka. Kami mendoakan opa dan omah, Tuhan berkati mereka semua dimanapun. Dalam kondisi-kondisi mereka, kasih-Mu melingkupi mereka. Kami mendoakan juga anak-anak-Mu yang berulang tahun hari ini, sempurnakan sukacita mereka, sukacita yang dialami karena dipertambahkan usia setahun lagi. Dan peliharakanlah hidup kami hari ini. Kami boleh lalui dengan baik karena kasih-Mu. Ini syukur dan doa kami. Kami persembahkan padamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi dan shalom.